Shalom Tiberias. Shalom. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Kasihnya memampukan Bapak Ibu dan saya sampai hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Roh Kudusnya ada dalam Bapak Ibu dan saya. Kita mau terus menyembah Tuhan, menantikan Tuhan datang kembali menjemput Bapak Ibu dan saya. Dan kita mau terus mengandalkan Tuhan, karena kita percaya Dia layak disembah, kita percaya Dia layak ditinggikan. Amin. Sama-sama pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau memuji Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus. Kita boleh satukan hati kita Bapak Ibu sama-sama. Bapak Ibu sejenak boleh ambil waktu beberapa saat, boleh bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus, boleh mengucap syukur buat pemeliharaannya, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Buat kasih setiamu Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Buat anugerahmu yang melayakkan setiap kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami percaya di hadirat-Mu ada kemenangan, ada kedamaian, ada sukacita surga bagi setiap kami. Satu hal kami imani, Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik bagi setiap kami. Apapun keadaan setiap kami mau terus menyembah Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami ucap berkat buat gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pareji bersama keluarganya. Dipakai Tuhan, disayang Tuhan lebih dahsyat lagi. Hamba-Mu Bapak Pendeta Teddy Luslia menyampaikan firman Tuhan. Disayang Tuhan, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur buat anugerahnya. Mari mengucap syukur, sebab Dia layak kita puji, Dia layak kita tinggikan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari bersyukur lebih lagi buat kasih setia Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Panggil Dia Bapa kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Sama-sama angkat tangan Bapak Ibu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan Yesus, perbuatanmu di hidupku, tepuk tangan yang dahsyat buat perbuatannya yang ajaib. Kami menyembahmu Tuhan Yesus dengan iman percaya. Bapakku datang, kami bersyukur menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Dengan iman tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Sama-sama katakan, di hidupku, di hidupku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Mari bersyukur di hadirat-Nya, mari bersyukur buat anugerah-Nya, buat kebaikan-Nya. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama angkat tangan kita dengan iman, katakan, ku nyanyi haleluya. Angkat penyembahan Bapak Ibu, ku nyanyi buat anugerah-Nya yang tanpa syarat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku nyanyi haleluya, amin. Haleluya, sungguh Kau hebat. Sama-sama katakan, di hidupku Tuhan, di hidupku. Kita boleh beri tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat
bersyukur buat karya-Mu Tuhan, buat perbuatan-Mu Tuhan, sungguh mulia. Haleluya, dimuliakan selamanya. Angkat tangan Bapak Ibu sekali lagi sama-sama. Dengan hati menyembah, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Pandang Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu dan saya. Amin. Perbuatan-Mu, perbuatan-Mu. Sekali lagi sama-sama. Dengan iman, dengan hati menyembah. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Katakan sungguh Kau hebat Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Dengan bangga katakan di hidupku. Mari saudara-saudara tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Haleluya. Buat anugerah-Mu yang melayakan setiap kami bersyukur. Buat kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami bersyukur. Buat kekudusan-Mu yang menguduskan setiap kami bersyukur. Dengan apa kami balas kasih setiap kebaikan Tuhan, selain terus kami menyembah, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran, melekat sama hatinya Tuhan Yesus. Terus pimpin hidup kami, Roh Kudus, kuasai setiap tubuh, pikiran, jiwa kami. Biar dalam hidup kami mau lebih lagi menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini kami percaya masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang yang terus berharap sama Tuhan, pasti melihat mujizat kemenangan Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama yang mencurahkan rohnya bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang percaya, yang disayang Tuhan, Gereja Tiberia, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan pagi hari ini. Kita boleh jumpai kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya kita sudah sampai hari ini. Kita beri yang terbaik pada pagi hari ini. Come on. Bersama-sama Gereja Tiberia Indonesia, ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan yang bersukacita bersama-sama dalam Yesus. Come on.
cinta keluarga Allah. Come on, kita bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang setia memegang setiap kita. Dia Tuhan yang setia menyertai setiap kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang setia menuntun setiap kami. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, peta bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Jalan-Mu di atas segala jalanku, sama-sama. Jalan-Mu di atas segala jalan. Kita percaya rancangan Tuhan. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama. Ku kan terbang, oh, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Sebab firman-Mu kita percaya teguh menopang setiap kita. Bersama Tuhan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Kita percaya sepanjang kita andalkan Tuhan, kita aman bersama Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita memuji dan menyembah nama Tuhan terlebih dahulu. Bersama-sama kita mau saksikan yaitu video highlight dari khotbah gembala sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang sangat bermakna. Karena Penta yang artinya 50 merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Yesus mau agar kita tidak perlu khawatir dan gelisah karena Yesus telah memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus akan selalu menyertai dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Jadi apa peran Roh Kudus di hidup kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita berkemenangan atas dosa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dituntun kepada hidup yang berkemenangan dan mengubahkan kita menjadi manusia baru yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita menang atas permasalahan hidup. Kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus dalam melewati semua tantangan hidup. Karena Roh Kudus diberikan sebagai penolong, penghibur yang menguatkan kita dalam hidup ini. Dan supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging atau kedagingan dan menang atas perbuatan daging.
sehingga kita dapat hidup berkenan kepadanya. Jika kita mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan, yaitu kita memikul salib dan mengikut Yesus, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Jemaat Tuhan dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul Tangan Tuhan Yesus Memegang Hidup Kita. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan, Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh dalam dosa, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita yakin tangan Tuhan Yesus memegang hidup kita? Yang pertama, selalu kita tenang dan jangan panik. Yesaya pasal 41 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Terkadang ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kita dihadapkan dengan tantangan hidup yang pelik. Sebagai manusia pasti kita takut, bahkan tidak jarang jadi tawar hati. Namun Tuhan meneguhkan kita dengan janjinya bahwa Allah menyertai kita. Berulang kali Allah berkata jangan takut. Jadi jelas bahwa hanya Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita. Bukan kita ataupun orang lain yang memegangnya. Tetapi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Yang kedua, percaya selama kita bersama Tuhan Yesus maka kita aman. Amsal pasal 19 ayat 21 dan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Persoalan dan masalah bukan hanya sedang memperlihatkan betapa lemahnya manusia, tetapi juga untuk menunjukkan cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Di balik masalah, kita bisa melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita, membela kita dengan tangan yang kuat. Tuhan Yesus yang pegang kendali atas segala sesuatu. Melalui setiap pergumulan atau setiap peristiwa yang kita lalui, kita harus belajar percaya kepada cara Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus akan melakukan bagiannya dan kita pun harus melakukan bagian kita. Yang ketiga, beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa. Matius pasal 26 ayat 41 dan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Allah, menyerahkan segala rencana kita di masa depan kepadanya, dan terus meminta penyertaannya melalui doa-doa kita. Doa adalah salah satu bentuk penyembahan. Doa adalah bentuk hubungan kasih yang dalam antara kita dengan penyelamat kita dan pencipta alam semesta. Doa adalah kita berbicara kepada Allah dan Allah berbicara dengan kita. Mengapa doa adalah salah satu bentuk penyembahan? Karena dengan berdoa kita mengakui ketergantungan kita dengan Allah. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang diberkati suara gembala, kita boleh berikan tepuk tangan apa yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita bersama-sama pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Kembali satukan hati, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat-Mu berada, biar kuasa-Mu, lawatan-Mu menjamah setiap kami, menjangkau setiap kami. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu.
Doa kami, Roh Kudus yang mampukan kami, pimpin kami, biar setiap firman yang kami terima boleh mengubahkan hidup kami, untuk kami semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sang berfirman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita kembali pada pagi hari ini, sama-sama kita mengucap syukur. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus. Sama-sama kita berdiri pada pagi hari ini, kita sambut firman Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Kita bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Selama ku hidup. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata setiap hari. Buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan, kemuliaan kekal yang Tuhan sudah selesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyediaan berkat-Mu Tuhan. Buat damai sejahtera, buat sukacita-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan. Buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus yang memberi kami pengharapan selalu apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mengaruniakan kami. Ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di dalam kami. Roh Kudus, kami mengucap syukur Engkau mengerjakan dalam hidup kami karya keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dan menjadikan kami anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Bahwa kami Tuhan Yesus makin mengenal-Mu, mengalami-Mu, mengenal pribadi-Mu Tuhan lebih lagi. Mengenal dan merasakan dan mengalami hati-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Bapa, bahwa kami mencintai firman-Mu dan menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membentuk, membangun, membaharui, membasuh kami. Tersampaikan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di rumah. Berkat-Mu Tuhan Yesus turun atas setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dikuduskan, kami dibenarkan, kami disempurnakan, dan kami dilayakkan. Roh Kudus tolong kami, biar kebenaran firman Tuhan Yesus terus berbicara kuat di hati pikiran kami. Dan kegenapan firman-Mu Tuhan ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema kasih setia Tuhan. Dari satu ayat saja, walaupun nanti kita akan buka ayat-ayat yang lain. Mazmur 136 ayat yang ke-1. Mazmur pasal 136 ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Jadi dimulai dengan satu kalimat perintah. Bersyukurlah kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kalimat perintah yang diberikan ini mempunyai dasarnya, mempunyai sebabnya. Apa yang menyebabkan saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan? Seperti kalau saudara mendengar berterima kasihlah sama orang tuamu. Dasarnya jelas, betul? Sebabnya jelas. Karena orang tua kita berkorban jiwa raganya buat saudara dan saya. Amin. Dari melahirkan kita, membesarkan kita, menafkahi kita. Sehingga ketika kita mendengar berterima kasihlah, dasarnya jelas, sebabnya jelas. Demikian juga ketika firman Tuhan ini dalam Mazmur Daud oleh pengurapan Roh Kudus sampai bersyukurlah kepada Tuhan. Dasarnya apa? Terjemahan bahasa Indonesia katakan begini, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya? Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Ada kata dua for di sana. Ada dua penyebab. Amin. Kalau dalam bahasa Ibraninya ada kata ki, kitov, ki, leolam, hasdo. Sebab Tuhan baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi nggak ada alasan untuk saudara dan saya nggak bersyukur. Kenapa? Karena dasarnya sangat jelas, sebabnya sangat jelas. Satu sebab saja sudah cukup buat saudara dan saya untuk bersyukur selalu, sebab Tuhan baik. Amin. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan dirinya nggak berhenti sampai di sana. Ada sebab yang kedua dikatakan bahwa sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kalau dasarnya untuk selama-lamanya, pribadi Tuhan yang nggak bisa berubah. Ini menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk kita senantiasa bisa bersyukur. Amin. Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi ada waktu mungkin kita menjumpai satu keadaan, misalkan baru bangun pagi udah dengar masalah. Bagian rumah ada yang rusak. Begitu jalan di mobil atau di motor, ada masalah, bannya kempes. Sampai tempat kerja, klien batalin janji. Mungkin saudara berpikir, gimana saya bisa bersyukur? Keadaan sepertinya hari ini berantakan, betul? Tetapi firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya, kita mengucap syukur bukan berdasarkan keadaan kita, bukan berdasarkan pribadi kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi mengucap syukur karena dasarnya adalah pribadi Allah. Katakan amin. Ketika firman Tuhan katakan bersyukurlah sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Enggak bergantung kepada keadaan kita, enggak bergantung kepada situasi kita, enggak bergantung kepada pribadi kita, tetapi bergantung sepenuhnya pada pribadi Allah, hatinya Allah dan karakternya Allah yang tidak berubah. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali, ya enggak sering sih, adalah cukup banyak. Orang-orang yang bertanya kepada para hamba Tuhan, Pak, tolong doakan sih Pak, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Hamba Tuhan enggak serta-merta langsung tahu, oh ini yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan sudah jelas menuliskan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Karena yang pertama, mengucap syukur itu
yang kita renungkan, yang ada di hati pikiran kita, yang kita isi, yang kita biarkan masuk ada di hati pikiran kita adalah apa yang baik. Betul? Apa yang mulia, apa yang benar. Dan saudara sedang tidak memberi tempat kepada apa yang jahat, apa yang buruk, apa yang jelek dan sebagainya. Saudara tidak memberi tempat kepada benih dari iblis untuk menipu hati pikiranmu, tetapi engkau membuka bagi benih Tuhan, kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya, rancangannya, janjinya untuk memenuhi hati pikiranmu. Dan pasti ada damai sejahtera Tuhan di hidupmu. Katakan amin. Yang kedua, pengucapan syukurmu itu mematahkan, merubuhkan setiap benteng kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Kenapa? Karena engkau mendasarkan hati pikiranmu bukan kepada masalah, bukan kepada keadaan, bukan kepada kemampuanmu, bukan kepada situasi, bukan kepada sumber daya, tetapi hanya kepada Tuhan yang sangat mengasihimu. Katakan amin. Dan yang ketiga, pengucapan syukur mendahului mujizat Tuhan terjadi. Kalau saudara baca kitab Injil, begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus buat. Tapi biasanya sebelum mujizat itu terjadi, Tuhan Yesus mengajar, dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, mari kita lihat. Kita baca kembali Mazmur 136 ayat yang ke-1. Nanti saya minta 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini merupakan satu lagu pujian. Dalam kitab Mazmur banyak banget. Mazmur 105, 106, 136, 118, 137. Tetapi kalimat ini, pujian ini pertama kali muncul di mana? Dan bagaimana keadaannya? Dan siapa yang menyanyikannya? Pertama kali kalimat pujian ini muncul, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Ketika Daud memindahkan tabut perjanjian Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Amin. Mari kita lihat 1 Tawarik 16 ayat 34, kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudara, mungkin kalau kita ditanya, apa yang kamu ingat tentang Daud? Sebagian kita mungkin berkata cuma dua hal. Yang pertama apa? Kalau saudara ingat tentang peristiwa Daud, pertama apa? Betul, Daud lawan Goliat. Yang kedua, udah tahu deh saya jawabannya, apa? Jatuh dalam dosa. Padahal kalau saudara baca secara lengkap, kenapa Tuhan menyebut Daud orang yang berkenan di hatiku, a man after my heart? Ya benar, ada waktu Daud jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan gak meninggalkan Daud. Dan Daud meresponi anugerah Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Dengan perubahan hidup yang sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dan Daud mengalami apa artinya anugerah pengampunan Tuhan dan meresponinya dalam kesungguhan. Amin. Jadi jangan hanya berhenti dia jatuh dalam dosa, tapi bagaimana pemulihan, pengampunan dari Tuhan dan respon Daud bertobat dalam kesungguhan. Buat saya, kalau saya ditanya apa yang spesial, pelajaran yang bisa ditarik dari Daud, adalah Daud tuh selalu hatinya melekat sama Tuhan. Apa yang dia mau buat, dia tanya dulu sama Tuhan. Dan Daud menunjukkan kesungguhannya kepada Tuhan. Saudara lihat, mari kita buka 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 13. 2 Samuel pasal yang ke-6. Ketika Daud memindahkan tabut perjanjian dari Obed-Edom ke Yerusalem, Daud bilang begini di Mazmur 132. Tuhan, aku gak akan masuk ke kemah tempat kediamanku. Aku gak akan tidur, aku gak akan membiarkan mataku terlelap sebelum aku memindahkan tabut perjanjianmu ke Yerusalem, ke Sion, saudara. Jadi betapa hatinya Daud itu merindukan Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu apa arti tabut perjanjian Tuhan ini. Di sana ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan dinyatakan, anugerah pengampunan Tuhan dinyatakan, ada perjanjian Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sehingga kerinduan Daud adalah membawa tabut perjanjian Tuhan ini ke
ke Yerusalem. Kalau saudara lihat kronologisnya, 2 Samuel pasal yang kelima, Daud menjadi raja setelah Saul mati. Apa yang dilakukan oleh Daud pertama kali adalah memindahkan tabut perjanjian ini. Amin. Saudara, dan ketika dia memindahkan itu, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ayat 14, kita baca bersama-sama. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Dia nggak pusingin orang ngomong apa. Mikal anaknya Saul mengejek dia. Tapi dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Bagi saya yang spesial dari Daud adalah bagaimana dia menghormati Tuhan dengan kesungguhan yang luar biasa. Amin. Saudara, mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup Daud. Bagaimana dia bisa berkata bahwa bersyukurlah sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud ngomong gini bukan pada saat dia menjadi raja. Tapi mari kita lihat bagaimana perjalanannya dia. Amin. Seorang yang dari gembala biasa, seorang anak muda biasa, lalu menjadi seorang pahlawan. Betul? Diurapi bahkan menjadi raja oleh Samuel, dari seorang yang gak masuk hitungan. Gak masuk hitungan lah, anak paling bungsu, masih sangat muda, tapi Tuhan memilihnya. Lalu, Daud adalah seorang yang mengalami satu perubahan hidup yang drastis. Kalau bahasa anak sekarang tuh plot twist. Plot twistnya itu gak kira-kira, saudara. Dari seorang pahlawan jadi seorang buronan. Betul? Dari tinggal di istana sampai di gua persembunyian. Dari seorang yang disanjung-sanjung menjadi seorang yang dibuang. Bahkan kalau orang yang berani dekat sama Daud habis dibinasakan sama Saul. Contohnya Imam di Nob. Kalau saudara baca kisah lengkap Daud. Amin. Tapi dalam semuanya itu Daud tetap berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya pada saat di kemenangan dia mengatakan ini, di tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, yang memberi Daud kekuatan adalah kasih setianya Tuhan. Dan saudara tahu di end of the story dari kisah Daud. Bagaimana Tuhan buat janji, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Amin. Saudara, dan bukan hanya di tengah kenyamanan, bukan hanya di tengah kemewahan sebagai raja, tapi di tengah pergumulan, di tengah kesesakan, di tengah penderitaan, yang memberi Daud kekuatan untuk bertahan adalah kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita buka Mazmur 94 ayat 18. Mazmur 94 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku, hold me, sustain me. Amin. Menopang aku, menguatkan aku, memperpanjang aku. Amin. Kasih setia Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kisah Daud, di dalam kitab Mazmur khususnya, kasih setia Tuhan ini, kata Hesed, kasih setia Tuhan ini muncul dalam kitab Mazmur itu banyak banget. Bukan satu lagu pujian yang tadi. Tapi bagaimana Daud memandang kasih setia Tuhan. Yaitu apa? Dimulai dari bagaimana dia memulai pagi hari. Ketika Daud berdoa di pagi hari, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan kepada kasih setianya. Apapun yang terjadi hari itu. Amin. Daud orang yang mengalami plot twistnya itu gak kira-kira, saudara. Dari seorang yang gagah perkasa, sampai dia ditangkap sama orang Filistin jadi orang yang pura-pura gila, kukunya panjang, rambutnya panjang, saudara. Sehingga Raja Filistin, ini Daud, bukan ancaman lah. Makanya ada banyak orang yang sekarang niru ketika berperkara hukum pura-pura sakit, pura-pura sakit jiwa. Saudara, jadi Daud ini benar-benar dalam segala keadaan, baik di tengah tekanan, di tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah kemenangan, di tengah keberhasilan, dia hanya berkata bahwa semuanya adalah karena kasih setia Tuhan. Ini yang memberi saudara dan saya kekuatan apapun keadaanmu. Yang membawamu kepada kemenangan, yang membawamu kepada pemulihan, yang membawamu kepada keselamatan, kesembuhan adalah kasih setia Tuhan. Amin. Ketika dia
diburu, ketika dia dalam pergumulan, dia tertuju kepada kasih setia Tuhan. Ketika dia diselamatkan, dilepaskan dari tangan Saul, semua karena kasih setia Tuhan. Ketika dia dikepung musuh, bahkan di tengah kemenangan, dia mengatakan semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Ketika dia memuji Tuhan, ketika dia meminta pengampunan, ketika dia mengakui dosa, dia mengatakan semua karena kasih setia Tuhan. Ketika dia minta pertolongan Tuhan dalam kesesakan, ketika difitnah, dia hanya memandang kepada kasih setia Tuhan dan itu memberinya kekuatan. Dan sebagai orang yang ditebus Tuhan, dia memandang semuanya karena kasih setia Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saya renungkan, Daud yang begitu mengalami persoalan kehidupan itu yang hidup dan mati, tekanan yang berat, plot twist yang tajam sekali dari di titik tertinggi bisa sampai di titik yang paling rendah. Dari orang yang disanjung, disambut sampai orang yang dihindari dan dibuang. Dia ngalamin itu semua. Kekuatannya adalah kasih setia Tuhan. Kekuatannya adalah bersyukur akan kasih setia Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini. Kalau kita ada dalam kecukupan, bahkan kelimpahan, ada dalam kemenangan, ada dalam mujizat, ada dalam sukacita, semua karena kasih setia Tuhan. Ataupun kita yang ada dalam kesesakan, dalam titik terendah dalam hidup kita, kita yang sedang ada dalam, mungkin ada kebutuhan, apa yang ada di tangan kita sumber daya enggak akan cukup, habis di atas kertas enggak ada lagi. Ingat, kamu masih punya satu yang enggak habis-habisnya, kasih setia Tuhan. Katakan amin. Dan kasih setia Tuhan itu yang memberi iman saudara dan saya pengharapan, kekuatan untuk percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Jadi Daud adalah orang yang mencari Tuhan. Ketika dia maju perang, dia selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah aku harus berperang melawan orang itu? Apakah Tuhan akan memberiku kemenangan? Apakah aku dapat menyusul mereka? Dan Tuhan menjawab Daud dengan setia. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Benar, kita adalah makhluk sosial. Kita perlu berterima kasih sama orang lain. Itu etika, itu adab, betul? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersyukur kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita enggak mengandalkan manusia. Kita enggak menaruh pengharapan kita kepada manusia yang bisa berubah, yang cepat berubah. Bahkan bukan hitungan hari berubah, hitungan jam bisa berubah. Tetapi bersyukurmu kepada Tuhan yang tidak berubah. Katakan amin. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 13. Karena pribadinya setia. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia setia. Identitasnya, pribadinya setia dan dia tidak bisa berubah, tidak ada pertukaran bayangan. He cannot change. Kalau saudara lihat dari Mazmur 136, saudara bisa buka Alkitab saudara. Semuanya belakangnya itu sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Menekankan kepada apa? Dari ayat yang keempat sampai 9 perbuatan ajaibnya Tuhan. Dari ayat 10 sampai 22 pembelaan, perlindungan Tuhan, penggenapan janji Tuhan. Di ayat 23 sampai 26 Tuhan mengangkat kita. Katakan amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada satu ayat firman Tuhan di ayat 23. Bisa tolong dibuka Mazmur 136 ayat 23. Saya percaya firman Tuhan ini memberi saudara kekuatan. Terutama saudara yang mungkin sedang mengalami di titik rendah dalam hidupmu, sedang mengalami down. Dengar baik, Tuhan mengingat saudara dan saya. Kasih setianya dinyatakan. Mazmur 136 ayat 23, tolong dibuka terjemahan bahasa Indonesia. Nanti juga tolong dibuka terjemahan bahasa Inggris, New English Translation. Kita baca bersama-sama. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, ada terjemahan bahasa Inggrisnya.
New English Translation bilang begini. For the one who remembered us when we were down, for his loyal love endures. Pada saat kita down, pada saat kita di titik terendah, mungkin orang ninggalin. Nggak ada yang sepertinya gimana saya bisa naik ke atas kembali. Siapa yang akan mengangkat saya? Nggak ada sumber daya di sana, tetapi dengar baik, firman Tuhan katakan, dia mengingat saudara dan saya. Kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Dua kata ini yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa saudara yang hari ini sedang dalam keadaan down, di titik terendah dalam hidupmu, engkau akan menjadi target utama kasih setianya Tuhan. Amin. Setiap kita jadi target utamanya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mau memberimu kekuatan. Engkau pasti akan mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Bersyukur. Lawan dari bersyukur, lawan kata dari bersyukur adalah apa? Mengeluh, komplain, menggerutu, bersungut-sungut. Enggak. Dalam keadaan di titik engkau mengalami kesesakan, pergumulan, yang membawamu keluar dari sana adalah ucapan syukurmu akan kasih setia Tuhan. Amin. Memang ada waktu kita nggak ngerti, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan kenapa engkau memanggil orang yang kami kasih? Saya tidak mengatakan kehilangan. Kalau saya melayani pelayanan kedukaan, saya tidak mengatakan bahwa keluarga ini sedang kehilangan orang yang dikasih, enggak. Kenapa? Karena kalau kehilangan, yang pertama kita nggak tahu dia ada di mana. Betul? Yang kedua, kita nggak tahu bakal ketemu lagi apa enggak. Sedangkan firman Tuhan katakan orang yang dipanggil pulang sama Tuhan ke sorga, kita tahu di mana dia ada dan kita tahu kita akan ketemu lagi. Amin. Jadi berpisah untuk sementara waktu. Tapi ada waktu kita nggak ngerti, Tuhan kenapa? Kenapa keluarga saya? Kenapa orang tua saya? Kenapa saudara saya? Kenapa anak saya? Dan sebagainya. Ada waktu saya melayani keluarga juga beberapa ibu yang anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa? Tapi saya mau mengingatkan, apapun keadaanmu hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan baik bukan berdasarkan keadaanmu, bukan berdasarkan situasimu, bukan berdasarkan prestasimu, bukan berdasarkan usahamu, bukan berdasarkan jasamu, bukan berdasarkan perbuatanmu, tetapi Tuhan baik karena pribadinya baik. Karena pribadinya setia. Dia dapat diandalkan sepenuhnya. Dia punya sumber daya sepenuhnya. Dan dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kasih dan setia. Katakan amin. Sebab ia baik. Dan kita sendiri selalu mengalami kasih kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita menyadari, kita mengatakan sebab Tuhan baik dan kita mengalami kasih kebaikan Tuhan, jadilah saksi Kristus yang baik. Jadilah saluran berkat Tuhan buat orang lain. Sehingga bukan hanya kita sendiri yang berkata, Tuhan itu baik. Tapi ada orang-orang yang sedang berseru minta pertolongan Tuhan, dan lewat hidupmu, saya tidak katakan hanya sebatas materimu, tidak. Tapi perhatianmu, kasihmu, doamu, telingamu untuk mendengar, nasihatmu. Amin. Banyak yang non materi. Sehingga lewat hidupmu, orang yang sedang berseru, Tuhan tolong saya. Mereka bisa mengatakan, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu menolong lewat pertolonganmu, lewat pemberianmu, lewat kebaikan hatimu. Orang bisa berkata, Tuhan itu baik. Katakan amin. Jadi saksi Kristus yang baik. Karena kita menerima kasih kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Amin. Mari kita lihat kembali. Kita baca Mazmur 136 ayat yang ke-1. Mazmur 136 ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama. Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kasih setia Tuhan ini juga disaksikan, dialami. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 9. Oleh siapa? Oleh Musa. Kita tahulah ceritanya bagaimana Musa itu seringkali menjumpai keadaan yang udah mentok, kepepet, kejepit. Tetapi Tuhan selalu ada di sana menolong, katakan amin. Tuhan selalu berjalan di depan memimpin. Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia,
yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Dari zaman Musa ke zaman kita, dari zaman Musa ke zaman Tuhan Yesus itu 1400 tahun. Ke zaman kita 2000 tahun lebih dikit. Jadi baru 3000 tahun lebih. Belum beribu-ribu keturunan, betul? Tapi firman Tuhan katakan kasih setia Tuhan beribu-ribu keturunan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak, jangan khawatir akan masa depan anak-anakmu. Jangan khawatir akan hidup anak-anakmu. Benar orang tua memikirkan nanti gimana, menyiapkan, menyediakan yang terbaik dan segalanya. Tapi jangan menjadi kekhawatiran. Perkatakan, mengucap syukur, kasih setia Tuhan pun ada buat keturunanmu. Katakan amin. Ayub pasal 10 ayat 12. Kita tahulah kisahnya Ayub kayak bagaimana. Penderitaan yang dia alami yang begitu beratnya. Tapi yang membawa Ayub, memberi Ayub kekuatan di tengah penderitaannya adalah ketika dia memandang kepada apa? Kasih setianya Tuhan. Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jadi kalau saudara hari ini dalam keadaan yang mungkin sedang mengalami kesesakan, kedukaan, kesedihan, atau masalah yang beruntun, atau masalah yang lama, yang belum selesai, dan engkau lelah, engkau capek di sana, sumber daya habis di sana, yang memberimu kekuatan, yang membawamu titik balik untuk diangkat naik oleh Tuhan, yang membawamu tetap kuat di dalam Tuhan adalah kasih setia Tuhan. Mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan mencurigai Tuhan. Saya mau sampaikan satu kalimat, orang yang kecewa sama Tuhan adalah orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, dalam situasi apapun, di tengah keberhasilan, di tengah kemenangan, ya semua karena kebaikan Tuhan. Di tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di sana pun pasti ada kebaikan Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Amin. Dan bagaimana kita bisa terus memandang bahwa Tuhan itu baik, bahkan di tengah pergumulan kita, di tengah kesulitan kita, di tengah kesesakan kita, pandang kepada pengorbanan salib Tuhan Yesus. Amin. Salib pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan, dengar baik, jangan dinolkan karena kesulitan, permasalahan, kesesakan, masalah, tekanan yang kau hadapi. Jangan dinolkan. Amin. Justru kalau engkau melihat, merenungkan di tengah kesesakanmu, di tengah pergumulanmu, pengorbanannya Tuhan. Mungkin engkau belum melihat jalan keluar dari masalahmu. Mungkin engkau belum menerima solusi, jawaban doamu. Tapi ketika engkau memandang pengorbanannya Tuhan, salibnya Tuhan, itu yang memberimu kekuatan untuk percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dan dia pasti menolong dengan kasih setianya. Katakan amin. Amin. Mari kita buka Ratapan pasal 3. Ayat 21 sampai 23. Jadi zaman Musa, Ayub tuh jauh sebelum zaman nabi-nabi, saudara. Sebelum zaman raja-raja. Baik maupun zaman nabi-nabi, mereka bersaksi begini. Ini kitab Ratapan. Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia yang meratapi nasib bangsanya yang mengalami kehancuran. Kenapa? Karena dikepung oleh bangsa-bangsa lain, Tuhan izinkan itu terjadi, mereka mengalami pembuangan bukan untuk membinasakan mereka, tetapi untuk membawa mereka berbalik kepada Tuhan. Dan dalam keadaan nasib bangsanya yang begitu memilukan, Yeremia meratap. Ratapan ini ada 5 pasal. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing pasal itu ayat pertama, pasal pertama, kedua, keempat, kelima, itu strukturnya 22 pasal. Pasal ketiga 66 ayat, yang lain 22 ayat. Jadi kalau kita lihat Ratapan 3, 21, seperti di tengah-tengah ratapannya, Yeremia berhenti. Dan ini yang memberi dia kekuatan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau dia di antara kita yang hari ini sedang mengatakan, kayaknya masalah nggak habis-habis. Kayaknya masalah selalu baru. Hari ini percaya,
kasih setia Tuhan juga nggak akan habis-habis. Rahmatnya juga selalu baru. Dan kasih setia Tuhan itu yang memelihara nyawamu, menguatkanmu, meneguhkanmu, menyokongmu sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Engkau ada dalam kekuatannya Tuhan. Firman Tuhan ini sampai, Tuhan pasti tolong saudara, katakan amin. Tapi sebelum engkau melihat, merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan, yang Tuhan Yesus mau beresin apa dulu? Hatinya kita. Supaya hati kita dibaharui, disegarkan, dikuatkan, ditopang, disokong oleh Tuhan. Ada damai sejahtera, ada pengharapan. Bahwa ada kasih setia Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada rahmat Tuhan. Pemberian Tuhan yang kita nggak pernah layak untuk menerimanya. Dan besar kesetiaannya Tuhan. Dan itu membuat kita memiliki pengharapan. Amin. Jadi sebagai orang-orang yang mengalami kasih setia Tuhan, inputnya kita menerima kasih setia Tuhan, maka dari hidupmu pun akan mengalir output kasih dan setia. Mengapa kebenaran ini begitu penting untuk kita selalu tertuju pada kasih setia Tuhan? Untuk orang yang menjadi orang yang bisa mengasihi dengan setia, bahan bakarnya, sumbernya adalah kasih setia Tuhan. Amin. Jadi mengasihi dengan setia. Karena kesetiaan itu yang akan membawa kasih itu sampai ke garis finish. Ada banyak orang memulai dengan kasih, tetapi tidak menyelesaikannya sampai kepada garis finish. Ada banyak orang memulai rumah tangga dengan cinta, dengan kasih, tapi tidak menyelesaikannya sampai ke garis finish, sampai kematian memisahkan, sampai Tuhan datang kembali. Kenapa? Karena nggak ada kesetiaan. Kesetiaan itu yang akan membawa kasih itu sampai kepada garis finish. Katakan amin. Kesetiaan Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya yang sampai membawa Yesus kepada garis finish di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Amin. Jadi kalau kita menyadari kasih setianya Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya itu akan membentuk kita. Engkau sebagai suami menjadi suami yang mengasihi istrimu dengan setia, mengasihi anak-anakmu dengan setia. Engkau seorang istri, engkau seorang ibu, engkau bisa mengasihi, menghormati suamimu, mengasihi anak-anakmu dengan kasih dan setia. Dalam hubungan keluarga, dalam hubungan pertemanan, di dalam hubungan usaha, bisnis, bukan hanya transaksional, tetapi ada hubungan yang dibangun, ada kesetiaan di sana, ada kasih dinyatakan di sana. Amin. Engkau akan bisa menyelesaikannya sampai ke garis finish. Kenapa? Karena ada kesetiaan, ada kasih. Kita buka Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Amsal pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Saudara pemain musik, pemimpin pujian. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2 sampai ayat 4. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya apa? Kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Apa yang firman Tuhan minta? Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Kasih dan setia, menjadi pribadi yang setia, yang mengasihi. Amin. Dan itu semua kita bisa dapatkan, menyadari ketika kita senantiasa memenuhi hati pikiran kita dengan ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita lihat kembali yang terakhir, Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 94 ayat 18. Mazmur 94 ayat 18. Kesaksian hidup Daud di tengah segala peristiwa, di tengah segala plot twist kehidupannya. Ketika dia di atas, ketika dia di bawah. Ketika dia disanjung, ketika dia dibuang. Ketika dia di istana, ketika dia di gua persembunyian. Ketika dia dimuliakan, ketika dia dihinakan. Ketika dia disanjung, ketika dia difitnah. Daud mengatakan yang memberiku kekuatan adalah kasih setia Tuhan. Amin. Ada begitu banyak peristiwa, kalau saya sebutkan satu persatu, ini akan menjadi ibadah semalam suntuk saudara. Begitu banyak kebaikan Tuhan. Tapi dalam beberapa peristiwa yang major dalam hidup saya
Saya mau katakan kalau hari ini saya ada, semua karena kasih setia Tuhan. Ada waktu kaki saya goyah, tetapi Tuhan yang menyokong, Tuhan yang menopang. Ada waktu ngalami kesesakan, tapi Tuhan yang memberi napas panjang. Amin. Ada waktu di bawah tekanan, tapi Tuhan yang mengangkatnya. Ada waktu dalam perjalanan hidup saya ngalami di titik terendah dalam hidup saya, dan firman Tuhan digenapi. I remember you when you are down. Sebab kasih setia Tuhan ada di sana. Lulus jadi seorang sarjana magister terbaik, tapi saya ngalami sistem syaraf saya rusak. Gak bisa ngapa-ngapain, kecuali dituntun. Bahkan lebih dari seorang anak kecil, disuapin, dijagain, gak berdaya apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan hal-hal yang mudah untuk dilakukan, bahkan untuk megang sendok gak bisa nyampe mulut. Tapi kalau saya dipulihkan semua karena kasih setia Tuhan. Tahun 2005 ada waktu saya berhadapan dengan kematian yang hanya ada di balik pintu. Waktu itu saya demam berdarah. Dan saya ngalami di titik kritis, dokter sudah suruh keluarga saya panggil ke rumah sakit malam itu. Tapi di situ pun ada kasih setia Tuhan yang memulihkan, yang menyelamatkan. Ada waktu ketika istri saya mengandung anak kedua, dokter mengatakan anakmu akan mengalami cacat ini, kelemahan tubuh ini, kelemahan tubuh ini, kelemahan tubuh itu. Tapi di situ pun ada kasih setia Tuhan. Ada waktu ketika dia umur 6 tahun, 2012. Anak saya sakit. Dalam keadaan yang semakin hari semakin memburuk. Dan pada saat itu rumah sakit yang ada dokternya yang berkompeten penuh sehingga harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Ada dokter yang mendampingi di ambulan. Dan di ambulan itu dokter berkata, kita kehilangan dia. Karena jantungnya udah flat, saudara. Denyut jantungnya udah nggak ada. Lalu kami berseru sama Tuhan, Tuhan, bukan sekarang, bukan cara ini. Dia akan bertumbuh menjadi seorang pemudi seperti janji Tuhan. Kami urapin, kami doa. Kami memproklaim janji Tuhan. Dan beberapa saat kemudian, jantungnya bergerak kembali, saudara. Dan dokter cuma katakan mujizat. Di sana pun ada kasih setia Tuhan. Belum lagi saya cerita mengenai bagaimana Tuhan memberi kemenangan, bagaimana Tuhan mengangkat naik, bagaimana Tuhan memberi promosi, kemuliaan yang dari Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Bahkan ada waktu saya melakukan keputusan-keputusan yang bodoh, salah dan keliru. Di situ pun ada kasih setia Tuhan yang memulihkan, yang mengampuni, yang menopang, yang mengangkat saya naik. Ada waktu sepertinya mengalami suatu keadaan yang di tangan gak ada untuk solusi untuk bisa menyelesaikannya. Sepertinya habis, kurang, gak akan pernah cukup, gak akan pernah bisa. Tapi di situ pun ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Karena firman Tuhan katakan, ketika kakiku goyah, kasih setiamu itu yang menyokong aku. Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang hari sedang mengalami kakimu goyah. Kaki kita goyah bisa banyak hal. Yang pertama karena lemah, karena lelah, karena masalah yang banyak, masalah yang bertubi-tubi, masalah yang berlarut-larut sehingga kakimu goyah, kakimu lemah, gak ada lagi kekuatan. Di situ pun ada kasih setia Tuhan menolongmu, memulihkanmu, mengangkatmu. Amin. Kita buka, kita baca Mazmur 94. Saya minta not pendek satu not pendek aja. Jangan di-sustain. Volumenya bisa tolong digedein. Kita buka Mazmur 94 ayat 18. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Kata menyokong dalam bahasa Inggrisnya itu sustain, menopang. Amin. Mungkin saudara akan lebih ngerti kalau gini. Kasih saya satu not pendek aja. Tet. Ini satu not pendek. Coba tolong tombol sustain-nya ditekan. Kasih saya satu not panjang. Enggak berhenti saudara. Enggak habis-habis. Kenapa? Karena ada sustain. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan, karena masalah ini habis deh saya. Enggak akan cukup deh.
nggak ada sumber daya lagi. Seperti not pendek, tapi dengar baik, karena kasih setia Tuhan mensustain saudara dan saya. Engkau nggak akan ada habis-habisnya diberkati Tuhan. Engkau akan ditolong Tuhan. Engkau nggak akan ada habis-habisnya melihat, mengalami, dan merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga bahasa orang lain mungkin berkata, kamu kok nggak ada matinya ya? Kenapa? Kamu kok nggak ada habisnya ya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya bangkit, memberi saudara dan saya hidup dan pengharapan. Apapun keadaanmu hari ini yang membawamu keluar dari kesesakanmu, ucapan syukurmu memperkatakan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya masih ada selalu kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Kami mau menaikkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing. I will sing of the goodness
sekali lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Dengan hati bersyukur. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Dengan hati bersyukur. God, you're so good. God, you're so good selamanya. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi mari gereja diberias dengan iman. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Sama-sama dengan hati mengucap syukur. Sambut tubuh dan darah Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Kembali kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kembali sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu
tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur buat kasih Bapa di sorga, buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus, buat karya Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Kita jadikan peringatan akan Tuhan Yesus dan kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung, menderita di atas kayu salib, menggantikan kami, bagi kami. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki, oleh tubuh Tuhan Yesus yang sudah hancur, kami sembuh, kami sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak stroke, tidak terkapar di ruang ICU, tidak vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuh, kami sehat, keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Jiwa kami, hati kami disegarkan, dikuatkan dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Kami ditolong Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami disucikan, kami disempurnakan, kami dibenarkan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Untuk kami bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus mengaruniakan kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki. Jiwa kami dipulihkan, disegarkan, dikuatkan oleh damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jantung kami sehat sempurna, paru-paru kami sembuh, empedu kami sehat, lambung kami sehat, pankreas kami sehat sempurna, gula darah kami normal, tekanan darah kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus, lever kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, otak kami sehat sempurna, syaraf-syaraf kami sehat sempurna, pembuluh darah kami sehat sempurna, setiap tetes darah kami sehat sempurna. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel-sel tubuh kami sehat sempurna. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor. Siapapun yang sedang sakit kanker, oleh darah bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Siapapun yang sedang autoimun, oleh darah bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna, imunitas tubuh kami sehat sempurna.
tulang-tulang kami sehat sempurna, yang skoliosis sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, sendi-sendi kami sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, hanya oleh darah bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan. Saudara masing-masing doa, kami berdoa buat Ibu Mansya. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Ibu Mansya. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan. Bersama keluarga diselamatkan. Ibu Ida juga Tuhan Yesus berkati sehat sempurna. Kami berdoa Ibu Margaret Juwita dalam nama Tuhan Yesus juga sembuh, sehat sempurna, pulih. Kami juga berdoa untuk Jaslyn Miranda dalam nama Tuhan Yesus, bebas dari stroke, sembuh dari stroke. Kami juga berdoa buat Kathleen, sembuh dari gallbladder dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa buat Rachel dan Jen dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus bawa dalam pengenalan akan Tuhan Yesus lebih lagi. Christian dan Amanda dalam persiapan pernikahan mereka, Tuhan Yesus berkati. Pak Yance, Ibu Sarah jadi keluarga yang diberkati, dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita, anak-anak berhasil. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji. Tuhan Yesus yang jaga, sertai dengan kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya, kekuatan yang dari Tuhan Yesus, hikmat kasih kuasa Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Tuhan Yesus berkati juga Kak Argo, Kak Aristo. Tuhan Yesus beri hikmat, kasih kuasa Tuhan Yesus. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus bersama keluarga diproteksi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Apa yang mereka perlukan, Tuhan Yesus yang cukupkan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anakmu Tuhan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Raja juga bersama keluarga, juga Maria juga diberkati, disayang Tuhan Yesus nantiasa, panjang umur dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus setia memelihara hidup kami. Tuhan Yesus setia mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus setia menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus setia memberkati kami berhasil, beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus setia membawa kami, keluarga kami hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darahmu, pengorbananmu Tuhan Yesus, bukti kasihmu Tuhan, yang membawa kami ada dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kami. Sehingga kami bisa berkata, merasakan, mengalami sendiri. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur, mengucap berkat buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan dengan iman yang tertuju pada pribadi Tuhan Yesus, turut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, di mana minyak urapan dioleskan, diurapi, dicurahkan, diteteskan, berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan untuk menghormati Allah dan manusia, memuliakan Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat kedua tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, anugerah damai sejahtera sukacita, kasih yang sempurna, berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, di dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus memenuhimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu, dan Tuhan Yesus yang menuntun selalu di setiap langkah hidupmu. Dan Roh Kudus menjagamu, Roh Kudus menghiburmu, memberimu kekuatan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali memahkotai kita dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus setiap hari sungguh terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Sebab kasih kebaikan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus nyatakan tidak pernah habis-habisnya dalam hidupmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, damai sejahtera sukacitamu, pelayananmu, studimu, studi anak-anakmu, masa depan keluargamu dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang sangat mengasihimu setia. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom di Merias.